taংวเดธา อะมาบันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ บุตถังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ สารณะกัมมนังปาริปุณนัง อะมาบันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาดินันดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาเมสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาดาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุรเมรยมัจจพมาดาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกปดานิสิเลนะสุกติยันติสิเลนะโภคสัมปดาสิเลนะนิบุติยันติตัสมาสิลังวิโสดาเย อะมาบันเตสาธุสาธุสาธุya selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan uraian dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Bodhitera. Untuk itu mari kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama. Brahma calokam dipati sahampati katan jali ang diwarang ayacatam santi dasata paraja kajatikam dese tudamang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujanianang etam manggalam utamanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sedamai yang berbahagia, topik saya pada saat ini adalah kebajikan yang akan membawa kehidupan bagi kita semua.
Kenapa Bante mengambil topik itu? Karena saat ini seluruh dunia sedang dilanda banyak sekali yang kematian atau dilanda dengan pandemi COVID-19 ini. Kita semua bisa kita lihat bahwa kematian itu melanda semua segala aspek. Kematian itu melanda orang tua, anak muda, anak-anak, orang kaya, orang miskin, banyak sekali. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini? Di sini ada yang kita tidak sadari bahwa dengan jalan satu-satunya kebajikan yang harus kita pupuk sedikit demi sedikit. Ya kan? Sehingga kebajikan itu bisa memberikan dampak efek kembali kepada diri kita dalam bentuk kesehatan. Hal kebajikan-kebajikan ini bisa kita lakukan. Ya kan? Untuk menyempurnakan kebajikan kita itu mempunyai beberapa syarat. Adalah apa? Dengan siapa kita melakukan kebajikan itu? Ya kan? Apakah kalau kita sudah ingin melakukan kebajikan atau kita ingin berdana, sedangkan orang yang kita dana itu bisa mau menerima enggak? Layak menerima atau tidak? Hal inilah yang harus kita pikirkan. Ya kan? Dan hal yang paling gampang itu adalah dengan orang tua kita. Bagi kita semua yang masih memiliki orang tua, lakukanlah. Apakah memberi makan kepada orang tua, hal yang paling dekat dengan kita aja dulu. Ya kan? Kita mau melakukan hal-hal yang besar, mari kita mulai dari yang kecil. Nah, yang kecil ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya orang tua kita, anak kita, atau tetangga kita, itulah yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita yang bisa kita lakukan untuk menanam kebajikan, yaitu kita memberi makan atau kita membantu dia. Nah, terakhir ini yang saya lihat yang paling luar biasa, saya sangat salut sekali bagi kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menolong, memberikan jalan kepada orang banyak untuk vaksin. Ya kan? Mempertaruhkan, inilah pahlawan para dokter dan para guru dan para teman-teman yang berkecimpung di lapangan untuk melakukan kegiatan vaksin. Itulah pahlawan. Kenapa? Mereka sudah tidak memperdulikan diri sendiri, tapi demi kepentingan orang banyak, para dokter, para relawan dan lain-lainnya turun ke lapangan untuk merealisasikan agar semua orang banyak bisa mendapatkan vaksin. Ya kan? Tahu nggak ini orang yang mau divaksin ini OTG atau tidak? Tahu nggak orang-orang ini yang mau divaksin ini dia sehat atau tidak? Enggak. Tapi dengan satu tujuan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, menyempurnakan, merealisasikan vaksin itu agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Maka tidak henti-hentinya Bante berdoa, memberikan doa kepada para teman-teman relawan yang sudah menyiapkan waktu, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, semuanya lah itu. Anda adalah pelopor, pelaku kebajikan yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik, masih juga sakit, maka saya yakin pasti cepat sembuh. Kalaupun itu sudah kita lakukan semua, masih juga mengalami kematian, berarti memang itu karma berbicara lain ya. Maka oleh sebab itu, mari saya mengajak dan memberikan semangat kepada para relawan yang saya banyak melihat. Ibu Esther juga bantu di PRJ, saya lihat Romo Asun dan banyak sekali yang saya lihat, yang saya sangat apresiasi dan
memberikan hormat, doa dalam bentuk doa yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya. Semoga para relawan, para pekerja-pekerja yang ingin memberikan sumbangsi tenaga dan lain-lainnya, mereka dikaruniai dengan kesehatan. Hal inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Karena apa? Apakah kita mau stres? Enggak. Apakah kita harus merasa ketakutan? Tidak juga. Semua orang pasti takut. Saya Bante pun sendiri. Lihat di berita banyak sekali orang mati, penggali kubur sampai mati-matian menggali kubur dan lain-lainnya itu. Mereka sangat berjuang untuk orang banyak. Maka disinilah seleksi alam sedang berputar. Siapa yang bisa bertahan hidup dalam kondisi pandemi ini, itulah orang yang mempunyai pahala yang besar. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh membantu para masyarakat di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini. Semoga mereka semua dikaruniai kesehatan yang paling penting. Ya kan? Mau tidak ada alasan lain. Apakah ada orang juga stres kelamaan di rumah karena PPKM? Tuh. Ya kan? Stres kita lama-lama rumah sakit itu penuh semuanya. Apakah kalau bukan kena corona, kena COVID, macam-macam. Inilah kondisi yang memang harus kita lalui, kita jalani bersama-sama, saling bergandengan tangan, saling mendukung. Sehingga pandemi ini cepat selesai. Semua orang dimanapun, di Makassar, di Jakarta, di mana semua. Saya asal dari kota Makassar, saya datang ke Jakarta, teman-teman sudah pada kaget semua. Bante, kamu ndak gila, Bante. Jakarta itu banyak sekali corona. Ya saya lihat, saya rasa COVID itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tergantung karma masing-masing, kebajikannya masih cukup enggak untuk bertahan hidup. Hal inilah yang akan kita jaga baik-baik. Lakukan kebajikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita bisa bertahan melewati problem yang sangat luas ini. Pandemi ini di mana-mana. Tidak ada tempat yang tidak ada pandeminya. Ada semuanya. Jadi orang yang rajin berdoa pun mati. Orang yang puasa juga apa semua. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita harus stres? Apakah kita harus apalah itu namanya? Maka oleh sebab itu di sini Bante mengajak, mari kita sering-sering mendekatkan diri kita dengan berdoa, dengan kebajikan-kebajikan yang sempurna ya, minimal dari kita mulai dari kecil lah, hal-hal yang kecil dari rumah itu. Kadang kita ingin berbuat baik, tapi tanggapan orang tidak bisa, tidak terima, maka kebajikan kita tidak sempurna. Sama dengan ini kedua tangan. Kalau cuma satu tangan dia tidak bisa bunyi, tapi kalau ada dua tangan ini kan pasti bunyi. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau menanam kebajikan pahala yang terbaik, tanamlah di ladang yang sempurna, tanamlah di ladang yang baik, yang subur. Membantu teman-teman kita, ada program-program vaksin. Mari kita sama-sama membantu, meluangkan waktu kita. Ya meskipun kita tidak tahu menyuntik orang, ya kita mengatur sehingga tidak terjadinya perkumpulan atau kelompok-kelompok sehingga bisa memungkinkan terjadinya penyebaran COVID itu. Ya kan, kita mengatur supaya mereka jaga jarak. Dengan begitu sudah kita bikin kebajikan untuk diri kita sendiri. Bante tidak pernah takut kemanapun, Bante tidak takabur, tapi Bante berusaha buat kebajikan. Ya, jangan bosan dengan dengar dengan amal. Kadang ada orang, waduh amalnya banyak Bante tapi mati. Ya amalnya sampai enggak. Ya kan? Ada orang melakukan kebajikan tapi tidak sampai.
Saya melakukan kebajikan, tapi orang itu tidak mau. Kita mau vaksin, tapi orang tersebut masyarakat tidak mau divaksin. Lalu bagaimana bisa muncul kesehatan kalau tidak ada kerjasama yang baik? Mari kita Bante dimanapun selalu mensosialisasikan. Ayo saudara-saudaraku, ayo kita vaksin. Ya toh, simple kok. Sehingga bisa terjadinya kesinambungan atau kerjasama yang baik, sehingga muncullah namanya ya kesehatan itu. Kita memberikan vaksin, sekarang pemerintah sudah memberikan vaksin gratis, tempat gratis, cuma tinggal datang duduk aja, selesai. Masalah gampang. Sekarang masalahnya adalah orang tidak mau vaksin. Nah ini yang repot nih. Jadi kebahagiaan itu, bagaimana bisa datang kebahagiaan kalau diri mereka sakit-sakitan, diri kita sakit-sakitan. Ya kan? Jadi semoga dengan pertemuan sedikit himbauan atau nasihat atau semangat dan ucapan selamat juga semangat buat teman-teman yang berada di lapangan, berada di tempat-tempat vaksin-vaksin. Mereka dengan semangat untuk mengatur, mengarahkan masyarakat untuk divaksin, Anda akan memperoleh pahala yang luar biasa saat ini dan masa yang akan datang. Ya kan? Nah, itu juga untuk kepentingan kelompok kita ini yang berada di Indonesia. Semoga pandemi ini, korban ini, orang yang mati sudah mulai berkurang. Berkurang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Semoga hal itu dapat terjadi. Ya, dan juga semangat ya buat teman-teman yang ikut dalam kegiatan-kegiatan vaksin. Semoga Anda semua dapat memperoleh berkah dalam bentuk kesehatan, rezeki, panjang umur dan kebahagiaan. Sadu. Sadu, sadu. Semoga semua makhluk itu berbahagia ya. Sadu. Baik. Baik, terima kasih Anumodana kepada Yang Mulia Bante Bodhitera yang telah memberikan uraian Dhamma pada siang hari ini. Ini sangat menarik bagi kita semua. Apa yang tadi Bante katakan bahwasanya siapa yang bisa bertahan saat pandemi COVID-19 ini adalah orang yang punya pahala besar. Wah, ini sangat menarik. Tentunya tadi Bante juga mengajak, maka daripada itu kita harus banyak-banyak berbuat kebajikan, menanam jasa-jasa agar kita bisa bertahan di dalam pandemi COVID-19. Nah, tentunya masih ada waktu. Boleh kita buka tanya jawab kali Bante ya? Silakan. Nah, ini ada kesempatan bagi kita semua. Mohon maaf tadi saya belum menyapa. Rupanya ada Pak Pembimas kita di sini. Selamat siang Pak Pembimas. Ada Pak Jasman, penyelenggara Jakarta Barat. Kemudian ada para ini. Mohon maaf karena saya pakai handphone, jadi saya nggak lihat ada siapa-siapa di dalam sini nih. Ini saya ada Pak Pembimas, Pak penyelenggara, para guru-guru semua nih, forum guru ada semua nih Bante. Jadi terima kasih sudah mengikuti puja bakti pada siang hari ini. Dan kesempatan yang berharga ini mari kita gunakan untuk kita sama-sama sharing Dhamma. Kita gunakan kesempatan ini untuk menanam jasa yang tadi Bante katakan ya. Karena mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai itulah berkah utama. Kita melakukan puja bakti pada siang hari ini juga adalah pahala. Ini adalah jasa, dan ini adalah kebajikan. Tentunya ini yang membuat kita memberikan kesehatan pada diri kita bisa bertahan di pandemi ini dengan satu jasa kebajikan. Itu yang tadi Bante Bodhitera katakan, yang beliau sampaikan kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan untuk lebih kita belajar lebih mendalam Dhamma. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Bante Bodhi. Kami persilakan. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kelihatannya. Baik, saya mungkin bisa tambahkan sedikit lagi ya. Silakan Bante. Bahwa kebajikan itu bukan terbatas dari dalam keluarga, itu adalah bagian terkecil aja, yang paling terdekat aja dengan kita. Karena apa? Kadang kita terbentur, kita ingin melakukan kebajikan, susah, takut keluar rumah.
Itu. Kita mau melakukan hal-hal yang benar, takut keluar rumah. Lalu bagaimana? Atau orang mau berkunjung juga takut. Kita mau berkunjung juga takut. Karena didasari dengan ketakutan itulah sehingga muncullah masalah, menurunkan daya imun kita, ya kan, membuat kita stres. Lalu imunnya kapan berkembang? Nah itu. Jadi disinilah harus kita yakin. Ya seyakin-yakinnya kita harus dilandasi dengan bijaksana. Ya karena saya sudah divaksin, banyak orang mengatakan, banyak sekali orang berkeluh kesah. Ini meskipun dia ini dokter loh, sudah divaksin, masih kena corona. Vaksin tidak pernah memberikan jaminan bahwa orang yang sudah divaksin akan terhindar dari COVID, tapi mengurangi resiko terkena COVID. Itu yang benar. Betul. Ya kan? Karena apa? Nah, makanya banyak orang muncul, orang bodoh, dia berpikir sesudah vaksin, tenang, nggak bakalan kena vaksin lagi. Nggak bakalan kena COVID. Sembarang saja dia lakukan. Mau kemana, nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan, berkumpul. Haya. Kan repot itu. Itu namanya orang salah paham. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, silakan langsung potong kalau ada pertanyaan atau ingin didiskusikan. Boleh, silakan. Jimin bertanya, Bante. Boleh, silakan. Iya, Bante. Terima kasih. Sukiyoto Namo Buddhaya. Bante, kalau lagi sehat, kadang-kadang sih memang nggak kepikir mau sakit ya, Bante ya. Nah, ini kalau orang lagi dapat bagian nggak sehat nih, Bante, baru ingat berbuat baik. Nah, udah kayaknya buru-buru mau banyak berbuat baik waktu sehat, waktu sakit ya. Ngerasain sakitnya aja udah luar biasa berat, Bante. Gimana caranya ya kalau umpamanya kayak kita sedang kebagian sakit, apalagi berat. Kalau sakit ringan sih mungkin enak ya, nggak terlalu susah untuk mengabaikan gitu ya. Tapi kalau sakit berat itu berbuat baiknya itu gimana caranya yang bagus gitu? Baik, Pak. Kalau bisa, hendaknya kebajikan itu dilakukan sebelum muncul masalah. Iya sih. Masalahnya ya kan? Udah datang nih, Bante, misalnya. Kalau sudah datang muncul masalah, ya kita coba berdana makanan. Ya kan? Kalau seandainya mungkin saya punya makanan berlebihan, mungkin saya bisa bagi setengah kepada orang miskin atau orang-orang yang kan banyak tuh orang-orang miskin itu, banyak sekali pengemis-pengemis. Kita bagilah makanan kepada mereka. Atau apa yang kita bisa lakukan. Kalaupun sampai tidak bisa lagi dilakukan, terpaksa kita belajar meditasi. Tenang. Kita belajar tenang, meditasi, agar pikiran kita ini bisa diajak damai. Ya itu kita mau melakukan hal. Ya. Kalau lagi fisik lagi down, biasanya pikiran ikut down, Bante. Gimana ya? Ini dia nih. Ya kan? Begini saja. Untuk sementara, kalau memang sudah down semuanya, tidak ada jalan lain, tidak ada pengertian lain, atau tidak ada hal-hal lain adalah cukup diam. Saya rasa dengan diam saja kita rasa ini sudah, karena ada dua hal. Kalau kita tidak bisa melakukan kebajikan, masa kita melakukan kejahatan? Di dalam Buddhis diajarkan kepada kita ada yang ketiga, yaitu diam. Kita menenangkan pikiran kita, menenangkan diri kita, supaya bagaimana bisa diobatin, bagaimana bisa berobat kalau umpama pikiran sendiri kacau. Bagaimana bisa kita bisa tenang kalau kita stres sendiri? Jadi dimulai dari diri kita dulu sendiri, tenang dan sambil makan obat. Meskipun kita makan obat dewa, tapi kalau kita stres, penyakit itu tidak bakalan hilang, Pak. Jamin. Baik, ya, jadi terima kasih. Nah, jadi intinya kunci dari semuanya adalah tenang atau diem aja dulu. Bagaimana caranya kita belajar diem? Atau kalau tidak, Pak, terpaksa kita harus Bapak harus main-main ke wihara, Pak. Di Hemadiro ada ruangan meditasi itu sana. Saya sudah mulai ngajarin beberapa murid-murid saya. Mereka juga tidak bisa, mereka stres, depresi. Saya bilang diem di sini.
Ya udah. Setelah 2-3 hari baru bisa oke lah. Ya Pak ya. Baik, Bante. Terima Ya. kasih. Baik. Mungkin nanti suatu saat saya sih menyarankan satu saat mungkin Bapak-bapak bisa mengadakan satu kegiatan, yaitu kumpul mungkin hari Jumat itu bisa mengundang Bante ke kantor untuk melatih, mengajarkan meditasi, ya kan? Nah, mengajarkan meditasi. Bante ini ada ruangan nih. Nah, jadi nanti bapak-bapaknya tuh pegawai-pegawai diajar tuh belajar meditasi. Saya pernah mengajarkan meditasi di keuskupan di jalan Menteng di Jalan Latu Hari-Hari. Ada kan keuskupan di sana. Nah, itu suster-susternya itu belajar meditasi sama Bante itu. Iya, tuh. Agama lain mau belajar meditasi. Pingin bagaimana kita itu bisa meditasi yang baik dan benar. Mengatasi pikiran kita di masa susah. Iya. Gitu. Jangan kita cari meditasi waktu susah, itu terlambat, Pak. Iya, Ya, baik. Semoga ini bisa memberikan satu masukan atau himbauan atau ide-ide bahwa coba nanti sebulan sekali ngajarin Bante untuk ngundang Bante untuk datang ke mana begitu untuk mengajarkan dasar-dasarnya bagaimana meditasi yang baik dan benar gitu. Saya rasa Bante nanti kalau ganti-ganti, saya bersedia, saya orang pertama bersedia diundang untuk mengajarkan meditasi. Ya, terima Pak, kasih ya? Bante. Baik. Mohon izin Bante. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bante atas wejangan dharmanya. Selamat siang, Sukihotu, Namo Buddhaya, Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Terkait dengan tema Bante ya, yang hari ini berbicara masalah kebajikan yang sempurna untuk memperpanjang hidup. Saya berangkat dari pengalaman sendiri ya Pak. Jadi saya selama masa pandemi ini telah kehilangan beberapa orang-orang terdekat yang saya lihat mereka begitu protektif sebetulnya. Prokesnya luar biasa. Bahkan di dalam rumah pakai masker. Ketika mereka keluar rumah juga menggunakan proteksi yang sangat luar biasa. Tapi ujung-ujungnya saya dengar kabar jam 2 dini hari sudah berpulang, sudah meninggal. Berangkat dari kasus-kasus seperti itu, akhirnya kan saya juga memproteksi diri. Karena ketika kita keluar, entah untuk kepentingan pekerjaan, entah untuk kepentingan kebajikan, ada semacam rasa was-was ketika pulang, adakah nanti anak istri atau keluarga terancam karena saya di luar telah berinteraksi dengan seseorang yang seperti Bante katakan tidak tahu apakah mereka terpapar atau tidak, apakah mereka sehat atau tidak. Dan kondisi ini yang ada akhirnya bukan menjadi penghalang secara utuh, tetapi kita harus berpikir banyak ketika kita akan berbuat kebajikan di luar sana atau melakukan tugas dan tata di luar sana. Akhirnya kita banyak mengaturkan aktivitas di dalam keluarga karena ada semacam ketakutan kehilangan orang-orang yang kita cintai karena kita terlalu bersosialisasi atau berinteraksi di luar sana. Nah, dengan kita di rumah otomatis terbataslah kita melakukan kebajikan. Maksudnya dengan kebajikan-kebajikan seperti apa yang kita lakukan dari rumah, selama ini yang paling bisa kita lakukan adalah seperti kita ngorder makanan melalui Gojek dengan sedikit memberikan tip-tip, berbagi itu kan yang paling mungkin. Maksud saya kebajikan-kebajikan apa yang mungkin sangat baik, sangat bagus atau yang luar biasa yang bisa kita lakukan di rumah dengan memproteksi diri dan keluarga tercinta agar tidak terpapar. Karena ini betul-betul pengalaman. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga pasti selama ini kehilangan teman-teman, sahabat-sahabat terdekat yang kita tahu mereka hidupnya sangat baik, sangat disiplin, tapi ujung-ujungnya dengar kabar mereka telah tiada. Mohon izin kurang lebih itu Bante. Terima kasih. Sukihotu, Namo Buddhaya. Baik, Pak. Terima kasih. Kebajikan sebenarnya banyak bisa kita lakukan. Tapi nilainya itu kecil, Pak. Kecil banget. Tapi kalau kecil-kecil ini kita kumpulin, makanya hendaknya kebajikan di dalam sutta Sabda Sang Buddha mengatakan, hendaknya kebajikan itu dilakukan sesering mungkin. Ya kan? Apakah dengan saya ngorder makanan, ya kalau Bapak kalau ingin itu ya seperti dari tadi kita pesan makanan lewat Gojek, karena daripada kita kasih dia tips, mending kita pesan 2 bungkus, kasih dia 1 bungkus.
Ya kan? Atau kalau bisa juga kita pesan 5 bungkus, titip pesan Pak Gojek, Pak Ojek, ini 1 bungkus saya ambil, 4 bungkusnya tolong dibagikan kepada orang-orang yang miskin atau orang yang kamu lihat susah. Saat ini Pak, percayalah, di mana-mana orang itu sangat menderita tentang makanan. Ya kan? Nah, dari situlah kita mengumpulkan sedikit demi sedikit kebajikan itu. Nah, orang-orang tidak selamanya saya melakukan kebajikan A mampu dilakukan oleh orang lain. Sama seperti Ibu Esther, saya lihat rajin dengan Pak Romo Asun, dengan beberapa orang yang lain-lainnya, ya kan? Mereka rajin melakukan kegiatan meskipun mereka mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya, waktunya, mereka melayani orang banyak. Nah, kalau dalam hal ini muncul ketakutan lebih dahulu, selesai. Nggak bisa lah, Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau muncul ketakutan, itulah adalah halangan yang terbesar sehingga kita ini tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Ya kan? Kita ke Bante juga, Bante selalu buat baksos, buat kegiatan baksos. Tapi lihat di berita, orang pada mati. Teman-teman pada mati. Orang yang saya kenal pada mati. Apakah mereka kurang vitamin? Enggak. Apakah mereka kurang kebajikan? Enggak juga. Inilah namanya seleksi alam yang kita tidak bisa minta. Tapi yang harus kita lakukan adalah action. Bagaimana caranya sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Ya misalnya kita tidak bisa, saya takut, tapi saya bisa memberikan perintah untuk melakukan kebajikan. Itulah. Itu saya rasa cukup itu. Sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan. Bante juga keluar dari wihara. Pulang resikonya adalah Bante harus mandi. Mandi supaya keluarga saya tidak mengalami, mungkin saya OTG, tapi saya tidak memberikan sebagai perantara kepada keluarga saya. Satu. Yang kedua, kita harus rajin minum vitamin juga. Kenapa? Kebajikan itu adalah salah satu faktor untuk membuat diri kita bisa bertahan dalam hidup ini. Salah satulah, mungkin membutuhkan 3 faktor. Pertama, kebersihan. Kedua, vitamin. Ketiga adalah pahala. Membutuhkan ketiga-tiganya. Jadi kalau ada orang tidak sanggup memenuhi ketiga-tiganya, inilah dia akan gugur dalam namanya kehidupan ini. Saya tidak bisa mengatakan, saya Bante mendoakan semoga Anda sehat selalu. Tapi kalau orang yang kita doakan dia tidak jaga, hidupnya sembrono, kita tidak bisa apa-apa, Bapak. Maka dia akan tersingkir oleh seleksi alam yang saat ini memang dibutuhkan satu perhatian khusus dalam mengatasi kehidupan ini untuk saat ini. Maka saya memberikan solusi dari tadi adalah perbanyaklah kebajikan yang bisa sebisa mungkin, Pak. Bante juga takut loh. Bante juga takut. Bante lihat teman-teman mereka bersemangat mengatur sehingga untuk kepentingan orang lain banyak. Tapi apa? Mereka bukan dipuji, malah diomelin. Kamu ini goblok. Begitu. Kamu ini tidak becus. Nah itu. Oleh sebab itu, dengan semangat ini, saya rasa mari kita memperkuat diri kita dalam menghadapi ini semua. Seleksi alam inilah. Ya Pak ya. Pak, memang kita tidak ada orang di dunia ini tidak ada orang berani. Orang-orang berani semua pada mati semua. Yang ada adalah orang takut. Maka justru karena ketakutan itulah membuat kita introspeksi diri, membuat kita lebih dulu mungkin kehidupan kita terlena dengan keadaan, makan, tidur. Mungkin kita sekarang harus makan, kerja, dan bersemangat menjaga kehidupan ini. Mungkin dulu kita terlalu santai. Maka saat ini kita harus lebih waspada. Maka Sang Buddha mengatakan, waspadalah. Karena kehidupan ini, jangankan hanya COVID, masih banyak hal-hal yang dapat membuat diri kita mati. Apakah itu penyakit, apakah itu kecelakaan, dan lain-lainnya. Itu masih ada. Ya.
Bante. Izin Semoga Bante. bermanfaat ya. Mohon Baik, izin silakan Bante. Bu. Ya. Namo Buddhaya Silakan Bu. Bante. Namo Buddhaya Bante Sukihotu. Ketika salah satu pengalaman saya ketika saya ingin melakukan membantu, kebetulan saya di bagian konsumsi di area vaksinasi di J-Expo bersama-sama dengan Romo Asun dan teman-teman yang lain. Awalnya saya juga punya rasa takut karena tahun lalu kakak ipar saya juga meninggal kena COVID dan beberapa sahabat-sahabat saya juga banyak yang meninggal. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya tidak bisa menunggu, saya harus melakukan kebajikan ini, yaitu dengan ikhlas, tanpa pamrih dan pasrah, dan tentunya dengan cerdas. Cerdas artinya yang tadi Bante katakan, makan vitamin, menjaga kebersihan, dan yang lain-lain. Akhirnya selama kurang lebih 1 bulan, selesailah program vaksin di J-Expo. Dan Om Mitohut, kami semua dalam keadaan sehat, juga berkat berkah dari Bante juga, mohon ini dari Bante. Demikian Bante Bodhi, terima kasih. Sadu, sadu, sadu Bu. Inilah pengalaman yang luar biasa. Kalau kita hidup dalam namanya ketakutan, berarti kita sudah kalah mental. Kita sudah kalah mental dan kita sudah kalah dalam peperangan itu. Lalu kita mau apa? Kita tinggal tunggu mati? Enggak. Maka kita harus berjuang. Kita di sinilah, nah kita makna dari 17 Agustus itu kita harus lihat para pahlawan kita berperang untuk kemerdekaan. Saat ini kita sedang berperang untuk mempertahankan kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan? Berjuang. Ya, berbuat baik, jaga kesehatan, dan makan vitamin. Kalau tiga-tiganya ini kita sudah lakukan, masih game over, artinya memang karma kita sudah habis. Ya kan? Mau dipaksa juga nggak bisa. Karena kematian itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi mencabut-cabut aja. Ini siapa ini kurang. Mungkin dia jarang mandi, cabut aja. Dulu orang nggak mandi masih kuat, sekarang mah tidak mandi, habis langsung. Ya karena penyakit kita keluar dari rumah, membawa penyakit ke dalam rumah. Ya toh? Lalu kita nggak usah pulang di rumah. Kalau ketakutan itu sudah muncul duluan, repot. Maka tidak henti-hentinya dari awal, khusus untuk bapak-bapak juga yang di Kemenak atau dimanapun melakukan pelayanan, Bante tetap mendoakan, Bante tetap memberikan doa buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga di dalam menjalankan tugas, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman kita semua selalu diberkati kesehatan. Ya kan? Karena apa? Kita melakukan pelayanan itu mempertaruhkan risiko. Lalu kalau tidak melakukan pelayanan mau apa? Apa berhenti kerja? Enggak juga. Ya kan? Berhenti kerja lebih masalah lagi. Maka Bante berharap lakukan kebajikan sebisa mungkin, sebijaksana mungkin. Maha Guru Agung Buddha mengajarkan kita tentang bijaksana, bukan bijak sini. Ya. Nah itu. Oleh sebab itu, semoga sekali lagi Bante sebentar Bante lakukan pelimpahan jasa buat bapak-bapak, sehingga semoga meskipun kita tidak akrab, kita tidak dekat, Bante selalu di masa wasa ini Bante akan mendoakan bapak-bapak sekalian semuanya, ya kan? Semoga tetap tidak ada lagi. Bante juga punya anak asuh, anak mahasiswa, 1 orang meninggal. Ya kan? Dia termasuk orang yang top di dalam kegiatan-kegiatan Buddhism. Namanya Niko Mercubuono. Dia meninggal karena COVID juga. Padahal dia rajin banget, setiap ada kirap, setiap ada kegiatan keagamaan,
dia selalu ikut, dia selalu ada. Bukan karmanya tidak cukup, tapi dia lalai. Dia menganggap COVID itu seperti begitu ada serangan demam, oh makan obat Panadol. Ya, bukan ke rumah sakit, bukan. Tapi ya makan, kalau batuk-batuk ya dia makan obat ini, makan itu namanya meremehkan keadaan. Ya, maka karma tidak bisa membantu. Maka oleh sebab itu, Bante juga cukup bersedih. Teman-teman yang saya banyak dengar orang yang meninggal, Bante juga sangat sedih banget. Sampai wihara saya pergi ke Buddha Metta, banyak laporan, bukan laporan yang bagus-bagus. Bante, umat itu meninggal, ini meninggal, itu meninggal. Aku ini jadi Bante ini jadi bingung sendiri. Lalu nanti berdoa sudah tidak ada yang datang berdoa, tidak ada yang baca parita lagi di wihara. Kan repot. Jadi Bante berharap Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman semua, semoga kebajikan ini dapat berbuah pada waktu yang sesuai. Meskipun kita kena COVID, ada ketemu obat yang baik. Dengan kebajikan yang kita lakukan, maka dia membuahkan hasil dalam bentuk kebajikan, yaitu tidak mungkin kita bisa menghindari penyakit. Tidak mungkin kita bisa menghindari usia tua. Tapi kalau kita bijaksana, maka kita bisa menghadapi hal itu. Baik, sampai di sini masih ada yang bisa sharing atau mau bertanya, boleh silakan ya, jangan sungkan. Mohon maaf Bante, Ya. saya rasa karena waktunya sudah mendekati selesai, hampir jam 1, mungkin tanya jawab sudah cukup sekian. Mohon kiranya Bante bisa memberikan blessing kepada Baik. kita semua pada siang hari ini. Semoga kita semua sehat dan semoga kita bisa bersama-sama melewati masa pandemi ini dengan selamat tentunya. Baik. Jadi Bante titip pesan, jangan sungkan. Apabila kapanpun Bante dibutuhkan untuk Zoom, silakan Bante dihubungi. Bante dengan senang hati akan membantu. Ya. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinampe tanang upakapati icitam patitantung hangkipap mewa samicato sabe purentu sangkapa canto panaraso yata manijo di raso yata sabe tiyo wiwa cantu sabarogo winasatu mate bawat wantara yosuki digayuko bawa abiwadana silisa nicang uda pacayino cak taro dhamma wadanti ayu wano sukang balan ratanataya nubawe naratanataya tejasa duka roga bayawe rasoka satu cupadawa aneka antara yapi winasantu asesato jaya sidi dana laban soti bagayang sukang balang siri ayu cawanoca bokang budi caya sawa Satawasaca ayuca jiwa siti bawantute bawatu sabang manggalang rakantu sabah dewata sabah budanu bawena sabamanu bawena sabah sangkanu bawena sadasoti bawantute. Buat bapak-bapak ibu-ibu yang semua, semoga dikaruniai, diberkati oleh Buddha dalam bentuk kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, kebahagiaan dan panjang umur. Dan juga buat bapak-bapak yang, atau saya dengar Pak Dirjen sedang sakit, semoga dengan kekuatan jasa kebajikan ini, Pak Dirjen dapat diberkati dalam bentuk kesehatan dan cepat sembuh. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimanapun yang sedang sakit, semoga mereka memperoleh kebajikan dalam bentuk kesehatan. Semoga para dewa memberkatinya. Sadu. Satu. Terima kasih dan Maha Anumodana kepada Yang Mulia Bante Bodhitera yang telah memberikan uraian dhamma serta memberikan blessing kepada kita semua. Dan sebelum kita tutup, Bapak Pemimas kita bisa menyampaikan sepatah dua patah. Kami persilakan kepada Bapak Pemimas. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang Mulia Bante Bodhitera, yang saya hormati Romo Asun,
Ibu Esther, Ibu Bapak semuanya yang kami hormati pula. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Firman. Karena berkah karma bagi kita semua, maka ada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama melakukan puja bakti dan ceramah dhamma yang diisi oleh Bante Bodhidharma. Ibu Bapak yang saya hormati, satu hal yang saya berkeinginan sekali bahwa kegiatan puja ini pertama untuk bisa terus kita laksanakan. Kedua, harapan kami kepada Ibu Bapak yang punya kawan-kawan yang ada di DKI Jakarta yang belum bisa bergabung, kami mohon untuk bisa diajak bergabung bersama kita dalam rangka untuk melangitkan doa sehingga pandemi COVID ini bisa cepat teratasi di Indonesia dan juga di dunia, dan juga tentunya dengan kekuatan doa. Tadi nanti juga sudah sampaikan harapan kita semua kita diberikan berkah kesehatan dan umur panjang. Jangan lupa pada kesempatan ini juga kami selalu mengingatkan kepada kita semua pentingnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di rumah ibadah di DKI Jakarta karena masih PPKM level 4 dan saat ini ada aturan baru bisa dilaksanakan tentunya dengan senantiasa sesuai dengan protokol kesehatan dan jumlahnya juga harus dibatasi kurang lebih 20 orang atau sekitar kalau persentase itu 25%. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kuatkan kebersamaan kita sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dan tentu ini kebahagiaan bagi kita semua bisa bersama-sama untuk melaksanakan doa, melaksanakan puja di siang hari ini. Dan sekali lagi pada kita semua, mari kita ajak kawan-kawan kita yang belum bisa bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bergabung dan lebih banyak lagi yang kita berdoa bersama di sini, sehingga harapan dari Pemda DKI dan juga Walubi DKI Jakarta atas inisiasi dari Pemda dan juga Walubi ini, kegiatan doa bisa berjalan terus. Dan mungkin Ibu Bapak sebagian juga belum tahu bahwa setiap tahun kita warga DKI Jakarta melaksanakan kegiatan perayaan Waisak di Wihara Taman Mini. Dan mungkin Ibu Bapak yang belum tahu informasi ini, agar kiranya ke depan setelah pandemi usai kita bisa melaksanakan perayaan Waisak dan kegiatan lain di Wihara Taman Mini. Khususnya pada kesempatan ini juga ada para tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada petugas farmasi, ada administrasi, dan kita semuanya. Mari kita senantiasa bergandeng tangan untuk kebersamaan kita yang lebih baik lagi di DKI Jakarta. Saya rasa itu, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembimas yang telah menyampaikan di dalam acara puja bakti kita siang hari ini, dan tentunya semoga apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini tentunya memberikan satu kebajikan yang sangat besar bagi kita semua, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Bodhidharma. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian puja bakti pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melimpahkan semua jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan memanjatkan parita, memohon bimbingan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante dengan mendengarkan dhamma. Ini semua adalah perbuatan baik yang sangat besar. Untuk itu, mari kita bersama-sama melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita tanam ini, yang telah kita lakukan ini kepada semua makhluk, kepada semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga besar dari ASN, keluarga besar dari kita semua yang mungkin pada saat ini sedang sakit, terkena berbagai macam penyakit, terutama yang terkena COVID-19. Semoga dengan satu kebajikan yang telah kita lakukan ini dapat mengkondisikan
semua yang sakit, semua makhluk yang sakit ini dapat diberikan kekuatan dan kesembuhan. Juga tidak lupa kepada Bapak Dirjen kita yang saat ini sedang kurang enak badan, sedang sakit, tentunya dengan jasa kebajikan yang telah kita lakukan ini, kita juga mendoakan beliau, semoga beliau juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesembuhan. Semoga karma-karma baiknya berbuah tepat pada saatnya. Kita juga mendoakan yang mungkin pada saat ini keluarga kita, sahabat kita, teman kita, semua makhluk yang dimana pada saat ini terkena musibah, yang kehilangan familinya, kehilangan keluarganya, kehilangan sahabatnya, kehilangan teman-temannya yang meninggal dunia. Kita juga doakan semoga mereka semua dapat terlahir di alam-alam yang lebih baik, di alam-alam yang bahagia daripada alam-alam sebelumnya yang pernah jajaki semasa hidupnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini dengan memanjatkan etawata. Andamayang etawata dinang karoma sing. Etawata caamehi sambatang punya sampadang. Sat bedewa numo dantu satba sampati sidia. Etawata caamehi sambatang punya sampadang. Sat bebuta anumo dantu satba sampati sidia. Etawata caamehi sambatang punya sampadang. Saat besata anumo dantu satba sampati sidia. Akasata cabum mata dewa naga mahitika. Punyantang anumo ditwa cirang rakantu lokasanti. Akasata cabum mata dewa naga mahitika. Punyantang anumo ditwa cirang rakantu Indonesia. Idang wonya tinang hutu sukita huntu nyatayo. Idang wonya tinang hutu sukita huntu nyatayo. Idang wonya tinang hutu sukita huntu nyatayo. Dewa wasatu idang wonya tinang hutu sukita huntu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko ca raja bawatu damniko. Akasata cabu mata dewa naga mahitika. Punyantang anumo ditwa cirang rakantu sasanang. Akasata cabu mata dewa naga mahitika. Punyantang anumo ditwa cirang rakantu desanang. Akasata cabu mata dewa naga mahitika. Punyantang anumo ditwa cirang rakantu mangparang ti. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri puja bakti kita pada siang hari ini dengan kembali kita bersama-sama menghormat kepada Guru Agung kita yang Maha Suci dan Sempurna, Buddha Gautama, dengan memanjatkan nama Karagata. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawan. Sama Sambuddho Bhagawan. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Namang Namasami. Namang Namasami. Upati panno bhagavato asawaka sangho. Supatipanno Bhagavato Bhagavato Sangho. Sanghang namami. Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih semuanya buat kesempatan yang Bante diberi untuk melakukan kebajikan juga, ya. Dan juga Bante berpesan tetap jaga kesehatan, rajin makan vitamin, tetap berdoa dan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dan apabila kapanpun, dimanapun Bante dibutuhkan atau diperlukan, silakan menghubungi Bante. Bante siap membantu apa saja. Ya, semoga
keberadaan Bante ini bisa memberikan manfaat atau menjadi apa saja yang terbaik deh, ya. Jangan sungkan daripada Bante nganggur, ya kan? Sadu. Bante ini sama seperti di PHK dirumahkan ini. Orang takut undang Bante, Bante juga takut keluar. Ayah, saking takut semuanya. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau semua sudah takut ya. Baik, terima kasih ya. Pak Pembimas, Pak Suwanto, dan Bapak-Bapak yang lain. Ya, Bante. Ya. Pak Muhammad, terima kasih. Bu Esti, terima kasih Bu. Pak semuanya terima Pak kasih. Terima kasih Pak Pemimas, Bapak penyelenggara, Pak Jasman, para guru semua terima kasih. Dan Ibu Esther, semuanya yang telah mengikuti Puja Bakti pada siang hari ini. Kita berjumpa dalam Puja Bakti berikut. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam.